Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang hutang. Yaitu kalau hutang itu nanti akan menjadi komponen modal ya. Jadi kita bisa menggunakan uang hasil hutang tersebut untuk membiayai operasional atau kinerja BUMDes kita. Nah, ketika hutang itu kan masuknya nanti di kelompok kewajiban, kemudian nanti waktu membayar, nah itu ada membalikin pokoknya, juga biasanya ada bunga banknya atau jasa bagi hasil ke banknya. Misalnya kita tahu dalam contoh ini ya, kita ada cicilan pokoknya berapa, kemudian bunganya berapa, itu akan lebih mudah nanti. Misalnya kalau kita tahu, nah pokok pinjaman itu nanti tentunya akan memotong pinjamannya, jumlah pinjamannya. Nah bunganya ini akan menjadi beban. Nah jadi ketika kita membayar cicilan itu bukan bayar sebagai beban BUMDes semua, tidak ya. Jadi bentuknya pengeluaran, tapi yang satunya pengeluaran itu motong pokok pinjaman atau membalikin modalnya. Nah, yang satu lagi nanti bunganya itu menjadi bebannya. Nah, ini kita contohkan misalnya, kita misalnya punya modal dari penyertaan desa 100 juta, kemudian kita punya hutang 50 juta, dicicil selama 36 kali atau 3 tahun ya. Nah, itu dari 50 juta itu pokoknya kita tiap bulan bayar 36 kali, itu per bulannya 1.513.900. Nah ini kita nggak ngerti besaran pokoknya berapa, jasanya berapa. Nah kalau kita ngerti misalnya di sini dari 1.513 per bulan ini pokoknya 1.388.900 rupiah. Bunganya 125 per bulannya. Nah ini kalau kita ngerti ya. Nah nanti kalau kita nggak ngerti bagaimana ya, tinggal bayar aja ini selama 36 kali gitu ya. Nah nanti tentunya setelah lunas akan ada selisih. Nah selisihnya itu nanti akan menjadi bebannya gitu ya. Nanti kita contohkan di dalam aplikasi Aku BUMDes. Nah kemudian misalnya kita nanti nyicil 1 kali. Nah nyicil itu 1 kali per bulannya 1.513.900. Nah ini kita nggak ngerti pokoknya berapa, jasa bagi hasilnya berapa, kita nggak ngerti gitu ya. Pokoknya sekali, ingin bayar gitu aja lah. Bayar per bulan, kalau nyicilnya 50 juta, 36 kali bayarnya sekian ya gitu ya. Nah kemudian ada juga beban bayar gaji. Nah nanti akan kita lihat perbedaannya antara beban bayar, antara pengeluaran untuk membayar cicilan bank dan pengeluaran untuk membayar gaji, nanti bedanya seperti apa. Kemudian ada lagi nyicil yang kedua, kemudian nyicil yang ketiga. Nah kemudian kita punya pendapatan, punya pendapatan 72 juta gitu misalnya ya. Nah kemudian setelah punya pendapatan kita lunasi utangnya. Nah kita lunasi utangnya tentunya cicilan per bulannya kali sisanya berapa. Nah ini kita totalnya ketemu sekian ya. Terus nanti juga akan ketemu beban bunganya berapa. Oke ya, kita langsung coba masukkan saja dalam aplikasi kita. Kita contohkan di halaman jasa. Ini semuanya sama, kalau di akun kasnya ini di halaman jasa, di halaman simpan pinjam, di halaman perdagangan. Nah nanti yang membedakan adalah ini jenis-jenis pengaturan penerimaan. Kalau di simpan pinjam itu nanti bisa untuk cicilan, tabungan. Kalau di perdagangan bisa untuk jual belinya, stok barang dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kita masukkan kasnya di halaman operasional unit kelompok jasa. Nah ini pertama kita terima modal dulu. Kita terima modal, kas masuk, nilainya 100 juta. Kapan ya kita masukkan? Nah kemudian masuknya kemana? Masuknya penyertaan modal itu tentunya ke kas di rekening di bank. Nah kemudian klik tambahkan. Nah ini kita masukkan kemana? Kita masukkan ke modal. Nah modal BUMDes gini ya. Nah, ini misalnya terima penyertaan modal desa.
Nah, terima penyertaan modal desa, nilainya 100 juta. 100 juta, klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita sudah punya uang di rekening di bank sebagai modal BUMDes. Kemudian ini kalau neracanya nanti seperti ini. Ya, kita lihat neraca, yang bolak-balik lihat neraca nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini kita punya uang dikasih di rekening di bank 100 juta sebagai apa? Sebagai modal BUMDes gitu ya. Diterima dari penyertaan desa. Kemudian kita punya utang juga nih, terima hutang 50 juta. Nah, tentunya duitnya juga masuk lagi. Nah, kita pakai menu kas masuk, klik tambah, tanggal berapa, masuknya kemana? Masuknya ke, kan di rekening di bank ya utangnya gitu ya. Klik tambah. Nah, ini tuliskan aja hutang. Cari ke akun hutang bank. Nah, ini pinjaman modal bank gitu ya. Nilainya 50 juta. Nah, kemudian kita klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Ada ketemu, kita sekarang sudah punya modal 150 juta. Ya, kita cek di neraca lagi. Nah, di kas BUMDes kita sekarang ada 150 juta. Di kas di rekening di bank ada 150 juta. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari utang bank tadi 50 juta. Ditambah dari modal BUMDes penyertaan desa 100 juta. Jadi totalnya 150 juta di pasifannya. Nah, kemudian modalnya 100 juta, kewajibannya 50 juta. Ya. Nah, ini dicicil 36 kali per bulannya 1.513.900. Ini kita nggak ngerti pokoknya berapa, bunganya berapa. Nah, misalnya kalau kita tahu seperti ini. Nah, ini kita contohkan yang tahu misalnya ya, kita bayar dengan kita ngerti pokoknya berapa, bunganya berapa. Cara bayarnya gimana kalau ngerti seperti ini? Nah, ini kita kasih keluar. Bayar kan mengeluarkan uang gitu ya. Kemudian klik tambah. Nah, tanggal berapa? Diambil dari mana? Misalnya kita bayarnya ditransfer dari kas di rekening di bank. Nah, kemudian klik tambahkan. Nah, ini yang pokoknya masuknya ke hutang. Masuknya ke hutang bank ini pokoknya nih bayar pokok cicilan. Ini kalau kita tahu ya. 1.388.900. Nah, klik tambahkan. Kemudian ada lagi masuk ke beban. Cari beban bunga bank. Nah, ini bayar cicilan bunga. Nah, cicilan bunga berapa itu? 125.000. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini totalnya 1.513.900. Nah, ini ya, sama ya. Nah, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, nah, uang kas yang ada di bank kita berkurang. Nah, berkurang jadi 148.486.100 gitu ya, karena sudah buat bayar 1.513.000 ini. Nah, kemudian pinjaman di banknya juga berkurang, tinggal 48 karena kita sudah nyicil 1.388 tadi pokoknya. Kemudian kita punya beban bunga 125.000. Nah, di sini. Nah, beban bunga itu akan mempengaruhi laba berjalan. Nah, kalau kita belum punya pendapatan tentunya akan minus. Kayak gini ya. Nah, kita kebebanan 125.000. Modal kita yang 100 juta ini akan berkurang jadi 99. Nah, pinjamannya juga berkurang. Nah, tapi pinjaman ini, kita membayar pinjaman ini tidak mempengaruhi laba berjalan karena kita mengembalikan uang yang punya orang gitu ya. Nah, bebannya adalah beban bunganya. Kalau pokoknya tidak menjadi beban di sini. Nah, oke gitu ya. Tapi menjadi pengurangan nilai hutang. Oke, kalau ini yang kita tahu pokoknya berapa, terus bunganya berapa. Nah, sekarang kalau misalnya kita yang nggak tahu ini,
Nah, kita cari, kita praktekkan itu yang di contoh ini adalah yang kita tahunya pokoknya per bulan nyicilnya sekian. 1.513.900 kali 36. Nah, tahunya pokoknya ini. Gitu ya. Nah, kalau yang tahu besaran pokok sama beban bunganya tadi bayarnya seperti yang sudah dijelaskan. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kita nyicil pertama nih, hanya nyicil, pokoknya kita nyicil pertama tahunnya 1.513. Kita cek dulu di neraca ya. Jadi kalau yang kita tahu pokok dan beban bunganya yaitu dari kas keluar, pokoknya itu nanti akan masuk ke hutang bank, ke akun hutang bank, kemudian besaran bunganya itu masuk ke beban bunga bank, gitu ya, sama-sama pengeluaran. Nah sekarang kita ini masih utuh ya, dikasih rekening di bank 150 juta, kita masih punya utang 50 juta. Sekarang kita akan bayar cicilan pertama dengan metode nggak ngerti besar jasanya berapa, besar pokoknya berapa. Pokoknya kita bayarnya tahunnya sekian. Nah tentunya pakai menu kas keluar ya. Tambah, tanggal berapa, diambilkan dari mana? Diambilkan dari kas di rekening di bank. Kemudian klik tambah. Nah ini semuanya masuk ke akun hutang. Masuk ke hutang bank ini. Nah ini bayar cicilan. Nah gitu ya. Bayar cicilan 1.513.900. Nah klik tambahkan. Kemudian kita simpan. Nah ini kita sudah bayar sekali. Kalau kita lihat di neraca, ya pinjaman bank kita berkurang segitu. Uangnya berkurang 1.500 sekian itu. Kemudian pokoknya juga sama, berkurang 1.500 sekian itu. Tapi kita belum ada kerugian, di laba berjalannya masih nol ya. Jadi kita nggak kebebanan. Ini kita dianggap belum kebebanan karena kita nggak tahu bebannya berapa, pokoknya berapa. Nah kemudian setelah nyicil sekali, kita kemudian bayar gaji. Nah ini nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Bayar gaji diambil dari mana? Dari kas keluar juga. Kita mengeluarkan uang dari kas. Nah kita mengeluarkan uang dari kas, caranya klik tambah lagi. Kemudian tanggal berapa? Diambil dari mana? Diambil dari kas di rekening di bank lagi. Kemudian kita klik tambah. Nah ini menjadi beban sekarang. Cari beban gaji ya. Cari mana beban gaji? Nah ini bayar gaji karyawan gitu misalnya, keterangannya bagaimana diperjelas ya. Nah 2 juta misalnya, klik tambahkan kemudian simpan. Nah ini kalau kita lihat di neraca, beban gaji tadi akan mengurangi laba. Nah, ya uang di bank kita berkurang lagi 2 juta, tadi 148 sekarang tinggal 146 dibuat bayar utang. Nah utangnya tetap nih masih 48, 486, 100. Nah kita nggak bayar ke sini. Nah sekarang kita punya beban nih 2 juta. Tadi 0 ya. Nah sekarang kita punya beban bayar gaji nih. Nah kita mengakui kita mengeluarkan uang untuk bayar gaji. Ini menjadi beban BUMDes. Nah di sini akan muncul minus 2 juta karena kita belum punya pendapatan tapi mengeluarkan uang untuk bayar gaji, mengeluarkan beban gitu ya. Jadi ini ada minus 2 juta. Jadi kalau cicilan bank ini tidak mempengaruhi laba berjalan, dia hanya mengembalikan uang yang kita pinjam, mempengaruhi kewajibannya. Nanti setelah kewajiban ini berkurang, tadinya 50 juta tinggal 48, berarti pasifannya juga berkurang karena kepotong gitu ya, pasifannya juga nilainya berkurang. Uangnya sudah dibalikin ke banknya. Nah ini perbedaannya seperti itu antara bayar cicilan dan bayar gaji ya, beban pengeluaran untuk bayar cicilan dan pengeluaran untuk bayar beban. Nah kemudian kita bayar lagi cicilan kedua. Nah ini kas keluar lagi. Klik tambah. Tanggal berapa gitu ya. Kemudian diambil dari mana? Sama nih, diambilkan dari kas di rekening di bank. Klik tambahkan. Di sini hutang lagi, catat lagi ya. Hutang bank. Nah ini bayar cicilan lagi yang kedua. Kalau yang kedua tulis kedua gitu juga nggak apa-apa. Cicilan kedua.
1.513.900. Nah ini ya, kemudian klik tambahkan, ya, kemudian kita simpan. Nah ini kalau kita lihat di neraca lagi, berkurang lagi cicilannya. Nah ini ya, uang yang di bank berkurang lagi buat bayar. Tadi 148, 146, sekarang tinggal 144 sekian. Nah tapi uang di banknya tinggal berkurang juga. Nah gitu ya. Oh, tanggungan hutang kita berkurang juga. Nah berkurang tinggal 46.972 sekian. Nah ini pasifannya otomatis juga berkurang. Nah kalau total modalnya nggak berkurang karena kita punya modal 100 juta, kita baru punya kerugian 2 juta yaitu bayar gaji karyawan tadi. Jadi total modalnya 98. Oke. Ini yang cicilan kedua. Kemudian kita nyicil ketiga. Nah sama, kas keluar, klik tambah, tanggal berapa, diambil dari mana, digunakan untuk apa? Digunakan untuk bayar hutang, masukkan ke hutang bank. Ini bayar cicilan ketiga. 1.513.900. Ini ya. Kemudian klik tambahkan, kemudian kita simpan. Ini kalau kita lihat di neraca juga berkurang lagi tadi uang-uangnya. Nah sekarang kita lanjut ya. Nah ini udah paham lah ya, masukkan cicilannya kemana, diambil dari mana. Bedanya dengan beban gaji itu seperti apa. Nah ini sudah 3 kali bayar cicilan, bayar gaji 1 kali. Sekarang kita punya pendapatan dari operasional itu, dari menggunakan uang itu kita memperoleh pendapatan 72 juta misalnya gitu ya. Jadi ini ada kas masuk. Kemudian klik tambah. Tanggal berapa, masuknya kemana. Nah ini misalnya nggak ditransfer ke bank tapi kita terima tunai, jadi misalnya masuk ke kas unit jasa. Nah klik tambah, didapatkan dari mana? Didapatkan dari pendapatan. Nah pendapatan unit jasa misalnya pendapatan apa gitu ya. Nah pendapatan apa, nilainya 72 juta. Nah 72 juta, klik tambahkan. Kemudian kita simpan datanya. Nah sekarang kita lihat di neraca efeknya kalau kita punya pendapatan. Karena uangnya dimasukkan di kas unit jasa, kita masuk di sini, ada uang 72 juta kita terima dari pendapatan apa tadi ya. Kas di rekening banknya utuh. Nah dampak dari adanya pendapatan ini akan mempengaruhi laba berjalan. Nah ini ya akan masuk ke sini. Laba berjalannya yang tadinya minus 2 juta sekarang menjadi 70 juta. Karena kita punya pendapatan 72 juta, dikurangi bebannya tadi 2 juta berarti tinggal 70 juta. Nah kita sekarang punya uang 70 juta, ini punya laba bersih 70 juta. Udah dipakai buat bayar gaji gitu ya. Nah ini kita nggak ngerti bayar cicilannya. Nah sekarang setelah mendapatkan uang yang cukup ini kita melakukan pelunasan. Nah, caranya di kas keluar. Kita mau ngelunasi pakai duit di bank atau pakai duit cash misalnya gitu ya. Nah ini kita contohkan misalnya pakai uang yang di cash gitu ya. Atau di bank lah misalnya kita pakai uang yang ada di bank ya. Tadi transaksinya pakai di bank semua, kita pakai yang di bank. Jadi diambil dari kas unit jasa ini bisa. Diambil dari kas juga bisa, kas bank ya. Nah ini kita ambilkan dari kas yang di rekening di bank, ditransferkan bayar lunas gitu ya. Nah ini bayar hutang, masuknya ke hutang lagi. Hutang bank, ini harus diperhatikan nanti kita agar tahu bagaimana mengakui bebannya. Ini nanti kita bayar hutangnya semua lah, anggap aja gitu ya. Ini 1.513.900 kali 33. Nah gini ya. Nah ini kita tulisnya pelunasan hutang bank. Nah pelunasan hutang bank nilainya 49 juta 958.700. Nah ini ya 49.958.700 dari cicilan per bulan dikali sisanya. Jadi kita bayar 3, kita harusnya 36, udah kurang 3 berarti 33 kali lagi. Totalnya sekian. Ya. Kemudian kita tambahkan, lalu simpan datanya. Nah ini sudah kita lunasi.
Nah, kalau kita lihat di neraca, uang yang di unit jasanya masih utuh karena kita nggak ngambil uang dari situ ya. Nah, tapi yang sudah berkurang cukup banyak yaitu dari banknya. Nah, uang yang ada di kas di bank kita sekarang tinggal 93.449.600. Dibuat apa aja tadi? Dibuat untuk ngelunasi. Nah, gitu ya, untuk ngelunasi utang bank. Nah, kalau ngelunasi kan harusnya di catatan utang bank 0 ya. Nah, kita lihat sekarang. Nah, harusnya di sini 0 karena sudah lunas kan berarti kita pinjam 50 dibalikin 50 kan di sini harusnya jadinya 0. Nah, kenapa di sini muncul minus 4.500.400 rupiah? Nah, inilah beban kita. Nah, kita nyicil, kita nggak ngerti beban bunganya berapa, pokoknya berapa kita nggak ngerti. Kita nyicil pokoknya tiap bulan bayar segini, 1.513 sekian. Pokoknya bayar gitu kali 36. Nah, ternyata setelah 36 kali kok jadi minus di sini. Nah, inilah bebannya. Kita memiliki beban bunga bank nilainya 4.500.400. Nah, ini beban selama 3 tahun gitu ya. Nah, karena ini minus karena di sini harusnya 0, berarti ini harus kita keluarkan. Kita keluarkan sebagai apa? Kita keluarkan sebagai beban. Ini ya, 4.500.400. 4.500.400. Cara mengeluarkannya bagaimana? Pakai jurnal penyesuaian. Jadi dari situ nanti kita tahu, oh ternyata kita total bunga bank kita yang harus kita bayar adalah 4.500.400 gitu ya. Nah, sekarang klik jurnal penyesuaian ini, kita akui yang ada di hutang bank minus tadi itu sebagai beban. Nah, jurnal penyesuaian langkahnya, kemudian klik tambah, tanggal berapa, mencari debitnya kemana? Debitnya ke beban, kita cari beban ya. Nah, beban apa? Beban bunga bank. Nah, klik OK. Nah, ini kita bayar bunga bank. Nah, gitu ya. Bunga banknya 4.500.400 rupiah. 4.500.400 rupiah. Ini totalnya tadi. Terus dikeluarkan dari mana? Diambil dari mana? Diambil dari akun apa? Hutang ya. Diambil dari akun hutang bank. Nah, di sini di hutang bank, kemudian klik OK, kemudian kita simpan. Nah, gini ya, ini kita mengakui hutang, mengakui bebannya. Kita lihat di neraca. Nah, uang kas kita utuh, uang yang di rekening di bank tadi juga utuh, masih 93.499.600. Hutang bank kita sekarang 0. Nah, kemudian yang 4 juta tadi kemana? 4 juta tadi diakui menjadi beban kan, keluar sebagai beban, masuk ke beban. Ya, yang tadinya kita punya laba 72 juta, sekarang tinggal 65.499.600. Karena apa? Sudah bayar bunga banknya. Nah, gitu ya. Ini kalau kita lihat rinciannya juga bisa. Kalau kita lihat rinciannya, misalnya di buku besar. Kita lihat di akun apa, misalnya di akun kas di rekening di bank, dari kapan sampai kapan. Nah, ini apa saja transaksinya. Terima penyertaan modal dulu 100 juta, terima pinjaman dari bank 50 juta, terus nyicil sama melunasi. Nah, sekarang di banknya tinggal sekian. Terus kita lihat di akun apa lagi, misalnya di akun hutang, kita cari akun hutang banknya. Ini. Nah, ini tampilkan. Kita diutangi dulu 50 juta, kemudian dicicil 3 kali, kemudian dilunasi. Nah, dilunasi, ternyata ada kelebihan nih saldonya, ada 4.500.400, ada minus di sini. Nah, minus ini adalah beban maka dikeluarkan di sini ya. Jadi lalu kita membayar bunga bank 4.500.000 hari ini jadi klop, sekarang jadi 0 ya. Jadi minusnya yang muncul di hutang bank, di neraca hutang bank itu, di akun hutang bank. Nah, itulah beban kita, beban bunga kita. Nah, jadi kalau di hutang bank ini masih positif berarti kita belum lunas. Nah, kalau sudah minus kayak tadi itu berarti sudah lunas. Kalau lunas kan 0. Nah, kemudian kok jadi minus. Nah, itulah kelebihan bayar kita. Kelebihan bayar kita itu adalah bebannya. Beban bagi BUMDes ya, beban bunga banknya bagi BUMDes.
Kemudian dikeluarkan dari akun hutang banknya itu diakui menjadi beban. Nah, ketika kita mengakui itu sebagai beban akan mengurangi pendapatan, mengurangi laba berjalan. Oke, demikian ya. Untuk bisa dipahami bahwa modal itu bisa didapatkan dari penyertaan desa, juga bisa didapatkan dari hutang. Ketika kita membayar hutang, berarti kita mengembalikan uang yang dipinjamkan. Makanya tidak menjadi golongan beban, tidak termasuk beban. Yang menjadi beban adalah bunganya. Kalau pokoknya tidak menjadi beban, tapi kewajiban kita berkurang, sama-sama pengeluaran gitu ya. Tapi yang bunga banknya akan menjadi beban. Oke, demikian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.